Public mood itu apa sendiri dan beda dengan public opinion dan dikaitkan dengan hasil survei terkait kepuasan terhadap pemerintahan. Terkait dengan public mood ini memang baru pertama kali kita lakukan, dan kalau kita melihat beberapa survei-survei terdahulu, orang melakukan survei public mood itu lebih kepada survei online, jadi analisis sosial media, jadi postingan-postingan atau Instagram, ya TikTok, kemudian Twitter yang ada di di Indonesia ini, kemudian dianalisis, dilihat bagaimana tone dari postingan-postingan tersebut, itu yang dilakukan. Tapi kalau untuk melakukan offline, saya kira mungkin baru kita ya dari Adidaya Institute yang melakukan public mood ini. Nah, sebenarnya mood itu padanan katanya itu adalah suasana hati atau emosional. Tapi ketika kita sandingkan dengan public mood ya atau mood public, maka kita itu masih belum memiliki padanan ya. Jadi kalau kita mau mengatakan suasana hati publik, karena tadi seperti yang disampaikan bahwa ini kan secara keseluruhan, bukan individu atau ini aja gitu kan. Nah, oleh karena itu saya kira karena ini baru pertama kali ya, kami pun juga nanti akan coba untuk melihat referensi baik jurnal ya, internasional terkait dengan public mood ini, karena memang ada beberapa referensi dari luar negeri. Dan yang saya sampaikan bahwa perbedaan dengan survei opini ya, ini kan kalau public mood ini dia lebih kepada statement atau pernyataan, bukan question, bukan pertanyaan gitu. Ini sehingga kita meminta kepada si responden untuk membaca. Tapi kalau pertanyaan, kita tidak perlu memberikan dia kuesioner untuk membaca atau alat bantu syokar. Nah, kalau di mood ini dia membaca seolah-olah dia yang menyatakan itu. Gitu. Jadi ini teknik dalam melakukan wawancara interview terkait dengan public mood. Dan saya kira kalau kita justru hanya memberikan mereka pertanyaan, maka itu akan lebih cenderung dia tidak merasakan atau tidak terbawa kepada suasana hati yang dia rasakan pada hari itu. Gitu, Mas. Dikaitin dengan hasil survei yang sampai 91% itu Pak? Iya, saya kira gini, kita mau membandingkan dengan survei itu harus apple to apple. Jadi kalau kita mau membandingkan, yang pertama itu harus kita sandingkan metodologinya. Kalau dia survei opinion, kemudian kita sandingkan dengan survei public mood, maka saya kira ini tidak apple to apple juga, gitu kan. Maka kalau ada survei public mood yang lain dengan metodologi sama, itu baru kita bisa sandingkan. Nah, kita juga mesti lihat jumlah respondennya berapa. Jangan sampai yang 1.200 responden itu kita sandingkan dengan yang hanya 440 responden. Itu juga tidak apple to apple. Nah, ini juga menurut saya ini literasi kepada masyarakat bahwasanya ketika membaca hasil survei, yang perlu diperhatikan selain melihat angka-angka dari hasil survei tersebut, harus yang pertama kali dilihat adalah kapan survei itu dilakukan. Kemudian metodenya seperti apa? Apakah dia non probability atau probability? Kalau kita membandingkan survei pakar dengan survei non probability dengan probability, itu juga tidak apple to apple. Nah, ini menyesatkan kepada masyarakat. Makanya kehadiran Adidaya Institute hari ini adalah bagaimana untuk memberikan literasi yang mengenai data-data ilmiah kepada masyarakat, dan kami pun juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan para peneliti-peneliti yang ada di kampus, yang ada di BRIN gitu kan. Apalagi Adidaya Institute, kita ingin ya bagaimana research yang penelitian soal masalah ekonomi politik itu bukan menjadi sebuah penelitian atau riset yang istilahnya orang selama ini agak takut-takut kalau di kampus untuk melakukan riset itu, karena nanti dianggap bahwa ada titipan dan sebagainya. Nah, kami ingin berkolaborasi dengan para akademisi yang ada di kampus, kemudian di Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu bagaimana untuk memberikan pencerdasan masyarakat terkait dengan riset-riset yang public policy dan politik seperti ini. Kalau angka 91% itu Pak, bisa dari indikator mana aja Pak? Iya, kalau 91% karena dia opini, maka ya saya kira selama metodologinya benar ya saya tidak akan mengomentari itu ya. Saya kira selama metodologinya benar ya saya pikir masyarakat bisa saja untuk menerima itu, tapi perlu diperhatikan bahwasanya jangan digeneralisir ya, atau jangan mengatakan bahwa, dan itu pada rentan waktu saat itu loh, pada rentan waktu saat itu. Kalau opini itu dia bebas untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, apakah dia yang sifatnya tonnya positif atau yang negatif. Apalagi kalau yang negatif
ya pasti dia akan hasilnya juga akan jadinya negatif. Tapi kalau yang positif ya tergantung bagaimana cara kita atau tujuan dari survei yang ingin kita capai itu kita lakukan. Jadi saya kira 91% ya itu lebih dari bagus dong gitu kan. Ya tapi saya tidak mau mengomentari karena itu adalah survei orang lain. Izin sebelumnya tadi kan kita masuk ke survei tadi bahwa indeks kepercayaan masyarakat terhadap apa namanya tadi Gibran itu kan tinggi kan. Ya. Itu mencapai dari berapa 75%. Sedangkan ketika ada pertanyaan mengenai apakah bersedia lagi masyarakat jika dipilih oleh Prabowo jika memilih mendapat Prabowo Gibran dua periode mereka menurun. Itu menurut saudara apa ini anomali atau apa atau bagaimana? Ya, saya kira ini sebuah anomali ya. Jadi memang masyarakat kita itu agak susah untuk ditebak ya, karena cukup heterogen. Jadi mereka memang ya secara all in ya saya dukung. Saya tahu Gibran itu mampu melaksanakan amanahnya sebagai wakil presiden, karena kita tahu selama ini tugas wakil presiden adalah mengisi mengganti posisi presiden gitu kan, melakukan hal-hal ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ya sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang. Tapi ingat ya, untuk memberikan dukungan periode kedua kepada Prabowo Gibran ya, ketika ada Gibran itu menurun gitu kan. Jadi saya yakin Gibran mampu untuk menjalankan amanahnya sebagai wakil presiden, tapi belum tentu untuk periode kedua saya akan mendukung Prabowo bersama Gibran lagi. Tapi kalau hanya statement Pak Prabowo sendiri ya masyarakat cukup tinggi gitu kan, turunnya sekitar 15% lebih, hampir 20% untuk gitu yang kan, Gibran tadi. untuk yang Gibran tadi gitu kan. Maka yang saya bilang tadi ini adalah sebuah anomali. Masyarakat kita memang sangat bagus dalam menyampaikan ini seperti itu gitu kan. Dan kami pun dari lembaga Adidaya Institute ya menganalisis ini ya cukup unik gitu kan. Ini menjadi salah satu temuan kita ya, dan kita bisa lihat tadi ternyata yang menolak ini ya ternyata banyak yang di Jawa dan sebagainya gitu kan. Justru bahkan Jawa, justru di Pulau Jawa, bahkan di Jawa Tengah itu pun yang selama ini kita menganggap bahwa itu adalah basis dari pendukung Gibran, ternyata banyak yang menolak Prabowo Gibran 2 periode di situ. Tapi kalau Prabowo sendiri enggak gitu kan. Seperti itu. Ya berarti tadi saya pengen apakah Gibran tadi itu naik supaya 75% itu ada karena dorongan bersama Prabowo satu paket atau dia sendiri, Bang? Oh iya, kalau hipotesis saya ya itu karena ada efek Prabowo efeknya gitu kan. Tapi kalau Gibran sendiri ya tentunya tidak memiliki efek pengungkit yang cukup baik ya. Kita lihat juga di survei-survei yang lain ya, saya kira teman-teman saya tidak mengomentari, tapi ya memang kenyataannya faktanya yang ada seperti itu ya, gitu. Daya ungkitnya sangat lemah gitu kan. Maka kalau sekiranya nanti kan kita akan rilis nih minggu depan, saya tidak mau mendahului data kita nanti. Saya ingin mengatakan bahwa ya Gibran ya harus bekerja lagi ya kalau untuk mau menaikkan elektabilitasnya ya atau ininya gitu kan. Karena memang kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini Gibran itu sudah memiliki tim media sendiri ya, bahkan merekrut salah satu mantan presenter itu untuk menjadi juru bicara beliau sebagai wakil presiden. Saya kira ini adalah suatu ikhtiar yang baik buat wakil presiden gitu kan. Artinya dia masih punya usaha untuk mau memperbaiki diri gitu kan. Dan yang saya bilang tadi ini tidak ada kaitannya dengan Adidaya